Jumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Pada tanggal 31 Maret 1986, Kepolisian Lake Oswego, Portland, Oregon, ditelepon oleh seorang pria berusia 28 tahun bernama John Burke. Dia melapor bahwa istrinya Alexis sudah 3 hari menghilang. Detektif Robert Lee ditugaskan untuk menginvestigasi kasus ini. Saat menerima kasus ini, detektif mengira bahwa mungkin ini bukanlah suatu kasus yang serius, karena pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan banyak istri atau suami memilih untuk menyendiri dahulu selama beberapa hari untuk menenangkan diri. Namun setelah mengetahui bahwa ternyata Alexis sudah memiliki anak bersama John yang berusia 6 bulan serta memiliki penyakit Down syndrome, detektif Robert berubah pikiran. Sangat tidak wajar bagi seorang ibu meninggalkan anaknya yang masih bayi hingga berhari-hari. Tak lama kemudian, detektif Robert sampai ke rumah John. John memberi izin kepada detektif Robert untuk menginvestigasi rumahnya sekaligus menginterviunya. Sepulang dari interview tersebut, Dr. Robert yakin bahwa Alexis bukan menghilang, tapi sudah dihabisi John. Keyakinannya itu berdasarkan reaksi John yang tampak tidak sedih kehilangan istrinya. Ketika menjawab pertanyaan pun ia berusaha agar tidak bicara banyak dan nampaknya menyembunyikan sesuatu. John selalu mengatakan tidak tahu kemana istrinya pergi. Namun sayangnya tidak ada bukti. Juga tidak ada barang-barang yang mencurigakan yang ditemukan di rumahnya. Namun 4 hari kemudian ada kabar menggembirakan. Mobil Alexis ditemukan di rest area tidak jauh dari Portland. Sayangnya Alexis tidak ada di sana. Meski begitu, detektif Robert merasa bahwa ia mendapatkan banyak sekali petunjuk dari mobil tersebut. Salah satunya adalah posisi kursi pengemudi seperti tidak diduduki oleh Alexis. Kursi pengemudi ketika diketemukan dimundurkan ke belakang yang menandakan si pengemudi memiliki ukuran tubuh yang tinggi. Jadi tidak mungkin Alexis yang pendek postur tubuhnya bisa menyetirnya. Selain itu, kunci seperti sengaja ditinggalkan dalam mobil. Juga ada sebuah peta Washington yang dilingkari. Semua itu membuat detektif Robert curiga bahwa ini sengaja direkayasa. Sayangnya, ini semua bukan bukti yang bisa langsung menunjuk siapa dalangnya, sehingga detektif Robert kembali mengalami kesulitan. Kasus ini akhirnya menjadi cold case atau kasus yang belum bisa dipecahkan. Mengetahui hal ini, tentu saja keluarga Alexis tidak terima. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Alexis. Atas saran temannya, ibu Alexis menghubungi seorang paranormal bernama Lori McQuarrie untuk membantu detektif Robert dalam memecahkan kasus hilangnya putrinya itu. Ketika ibu Alexis menelpon ada seorang paranormal yang akan menemuinya, detektif agak keberatan. Dia tidak percaya dengan hal-hal semacam itu. Namun karena frustrasi tidak tahu lagi bagaimana membuktikan bahwa John pelaku yang menghabisi Alexis, detektif akhirnya bersedia untuk bertemu dengan Lori. Kepada detektif, Lori bercerita bahwa dalam penglihatannya Alexis sudah meninggal karena bertengkar dengan John. Ia merasakan seperti ada kekerasan yang dilakukan oleh John akibat pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Lori seolah-olah merasakan penderitaan yang dialami korban. Ia merasakan sakit di bagian lehernya, seolah-olah ada yang menekannya kuat-kuat. Mungkin itulah yang menyebabkan Alexis meninggal, katanya. Lori mengatakan 3 hal penting. 1. Ia yakin kasus ini ada hubungannya dengan angka 15. 2. Ia juga melihat bahwa Alexis dibawa menggunakan mobil besar, bukan mobil yang ditemukan itu. Korban dikubur di sebuah ladang di mana ada bangunan besar. Bagian kepala dekat dengan sungai, dengan lubang tanah yang tidak dalam. 3. Adik kandung John juga terlibat dalam kasus ini.
Dua hal yang pertama pada saat itu memang belum bisa diketahui secara pasti. Namun poin yang ketiga membuat detektif Robert tidak percaya karena ia sudah menginterogasi adik kandung John yang bernama Kelly. Dan Kelly memang punya alibi kuat, yaitu pada saat Alexis menghilang, Kelly sedang ada acara dengan teman-temannya di California. Alibinya sudah dikonfirmasi, hasilnya benar, sehingga tidak mungkin Kelly terlibat. Meski begitu, Lori bersikukuh dan berkata pada detektif Robert bahwa apa yang dilihatnya sudah pasti benar. Sayangnya detektif Robert masih ragu-ragu dengan penjelasannya. Maka Lori nekat mengambil resiko mendatangi rumah John sendirian, karena dia tahu John akan pindah dan rumah yang ditempatinya sekarang akan disewakan. Lori datang ke sana untuk mendapat penglihatan yang lebih jelas dan menyamar sebagai seorang yang akan menyewa rumahnya. Beberapa saat setelah masuk ke dalam rumah, ia langsung curiga karena tidak ada foto Alexis sama sekali. Padahal belum lama dia dinyatakan hilang. Sangat tidak mungkin seorang suami yang mencintai istrinya bisa semudah itu melupakannya. Saat Lori pulang dan berjabat tangan dengan John, ia mendadak mendapat penglihatan bahwa tangan itulah yang mengambil nyawa Alexis. Ia tiba-tiba dapat melihat secara jelas apa yang terjadi di malam itu. Tangan itu menekan leher Alexis pada malam Alexis menghilang. Itu yang dirasakan Lori. Lori menceritakan kepada detektif bahwa dia datang ke rumah John. Detektif Robert tidak suka mendengarnya karena menurutnya sia-sia saja. Kalau masalah Alexis sudah dihabisi John, detektif sudah tahu sejak awal. Tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada petunjuk apapun. Dan benarlah sampai saat itu belum ada jalan keluar atas kasus hilangnya Alexis. Akhirnya kasusnya sementara berhenti karena belum ada titik terang. Hingga suatu hari Lori seolah mendapat inspirasi bahwa John adalah seorang pemabuk dan pengguna obat-obatan terlarang. Pastilah John telah membocorkan kelakuannya ke seseorang yang dianggapnya dekat saat dia sedang mabuk. Lori pun bergegas menelpon detektif Robert untuk menggunakan strategi ini karena menurutnya sangat membantu. Ternyata apa yang dikatakan Lori benar. Beberapa saat setelah itu, ada seseorang menelpon kantor polisi dan bercerita bahwa dia mendengar percakapan antara putrinya dan temannya yang kebetulan datang ke rumahnya. Teman putrinya yang bernama Julie mengatakan bahwa mantan pacarnya John telah menghabisi istrinya dan mengubur tubuhnya di suatu tempat yang sepi. Kali ini detektif mulai percaya pada Lori. Detektif Robert pun segera mencari Julie dan memintanya untuk bekerja sama. Julie diminta menelpon John dan bertanya tentang kasus istrinya dan percakapannya akan direkam. Betapa terkejutnya detektif Robert, namun sekaligus lega. Ternyata John langsung bercerita bahwa dia telah menghabisi istrinya dengan cara menekan lehernya kuat-kuat sampai korban kehabisan nafas. John menceritakan peristiwanya terjadi pada saat mereka bertengkar. Tubuh korban dikubur dekat pabrik, namun di mana persisnya dia tidak mau menunjukkan walaupun ditanyakan beberapa kali. Ternyata apa yang diceritakan kepada Julie berbeda dengan yang diceritakan kepada polisi. Namun demikian, detektif Robert harus mencari cara bagaimana mengetahui di mana tubuh Alexis dikubur, karena tanpa bukti tersebut dia tidak bisa menjeratnya masuk ke penjara. Detektif ingat bahwa John bekerja di pabrik pengolahan besi. Sangat masuk akal jika lokasi penguburan ada di sana. Selama beberapa minggu berikutnya, Lori menghabiskan waktunya bersama detektif Robert mencari lokasi jasad Alexis dikubur. Di pinggiran sungai, di wilayah Bad Landing, lokasi pabrik tempat John bekerja. Detektif mencoba mencari di mana Alexis dikubur, sekitar 15 mil dari pabrik, berdasarkan petunjuk Lori tentang angka 15.
Sayang sekali hasilnya nihil karena wilayah Pearl Landing tempat pabrik itu berada luas sekali. Detektif kecewa karena tanpa ditemukan tubuh Alexis, John tidak bisa ditahan. Kasusnya kembali macet karena detektif menemui jalan buntu. Beberapa bulan kemudian, Lori seperti mendapat petunjuk. Dia meminta detektif Robert kembali menginterogasi Kelly, namun kali ini dengan bukti kuat, yaitu rekaman percakapan Julie dan John disertai ancaman. Detektif menyadari karena sudah lebih dari 3 tahun kasus ini belum terungkap, kalau toh tubuh Alexis ditemukan, sudah tak bisa dilihat lagi sidik jarinya. Pada saat itu, identifikasi dengan DNA belum ditemukan. Detektif Robert menawarkan Kelly bebas dari hukuman apabila ia mau membantu dengan menjadi saksi dan menceritakan sejujurnya apa yang terjadi. Tujuannya agar mereka bisa menemukan jasad Alexis dan menuntut hukuman bagi John. Sebaliknya, jika tidak, Kelly akan dihukum berat. Kelly pun tidak punya pilihan lain dan akhirnya menceritakan bahwa waktu itu dia dan teman-temannya hendak menghadiri sebuah pertandingan olahraga di California. Ternyata pertandingan tersebut batal karena hujan. Jadi ia kembali ke Oregon sehari lebih cepat dari rencana. Tak lama sesampainya di rumah, John kakaknya datang. Ia memintanya untuk membantu membuang tubuh Alexis di dekat pabrik pengolahan besi, tempat di mana ia dan John bekerja. Penyebabnya adalah emosi yang dipicu oleh pertengkaran karena Alexis marah. Uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga dipakai John untuk membeli minuman dan obat-obatan terlarang. John menekan tangannya di leher Alexis sekuatnya. Tak hanya itu, ia juga melingkarkan kabel listrik di leher korban untuk memastikan Alexis tidak bernafas lagi. John lalu menyembunyikan jasad Alexis selama kurang lebih 36 jam di gudang belakang rumahnya. Saat itu ada teman-temannya yang datang tapi tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya Kelly datang untuk membantunya membawa tubuhnya menggunakan mobil milik ayah mereka yang lebih besar. Akhirnya Kelly bersedia menunjukkan tubuh Alexis dan ternyata posisinya persis seperti yang digambarkan Lori. Sekitar 15 mil dari pabriknya dengan lubang tanah yang dangkal dan kepalanya sangat berdekatan dengan sungai. Fakta ini membuktikan bahwa ternyata semua penglihatan Lori benar. Di antaranya bahwa kasus ini berhubungan dengan angka 15. Korban dihabisi suaminya lalu tubuhnya dibuang menggunakan mobil yang lebih besar. Kelly terlibat, juga lokasi dikuburnya Alexis tepat seperti yang digambarkannya. Ini semua membuat detektif percaya pada kemampuan Lori. Akhirnya John pun ditangkap. Atas tindak kejahatannya, John dituntut 13 tahun penjara dan Kelly bebas karena ia mau bekerja sama dengan polisi. Fakta yang unik dalam penanganan kasus ini adalah ada satu hal yang tidak bisa dilihat Lori. Ternyata diam-diam detektif Robert memendam rasa cinta kepadanya. Setelah menyelesaikan kasus Alexis, detektif menyampaikan perasaannya. Ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Mereka pun menikah. Pada saat film TV ini dirilis tahun 2006, mereka sudah menjalani biduk rumah tangganya selama 18 tahun. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan terima kasih sudah menyaksikan.